Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan memberikan feedback pada tugas di pertemuan 7 yang sudah di-upload oleh kelompok C dan kelompok D, ya. Nah, untuk kelompok C ini diwakili oleh Mas Aziz dan Mbak Catur tentang role play video tentang fase kerja. Dan untuk kelompok D diwakili oleh Mbak Dinda dan Mas Egi untuk fase terminasi. Ya, setelah saya menyimak video yang sudah diupload di Elsa, untuk Mbak Catur dan Mas Aziz ini mungkin akan lebih baik jika difokuskan pada fase kerjanya, ya. Jadi nanti bisa dilihat juga tugasnya, karena tugasnya ini kan fokusnya ke fase kerja. Jadi bagaimana sih seorang perawat itu melakukan komunikasi pada tahap kerja, ya, bukan kemudian harus diulang dari awal, yaitu kan untuk fase pertama itu kan sudah dikerjakan oleh kelompok sebelumnya, ya. Jadi Mas Aziz dan Mbak Catur ini tadi menampilkan semuanya, ya. Jadi harusnya mungkin lebih fokus ke arah fase kerja. Apa saja yang perlu dilakukan oleh perawat pada fase kerja, ya. Nah, itu difokuskan di role play-nya, ya, sehingga tidak perlu menampilkan semua dialog dari awal sampai akhir seperti itu, ya. Jadi nanti tolong dilihat juga contoh tugas dari yang lainnya, ya. Harapannya bisa lebih fokus lagi dan harus diingat poin-poin yang dikerjakan perawat pada saat fase kerja, ya. Menjelaskan fase-fase yang dilakukannya, kemudian jangan lupa juga ada proses reinforcement positif, ya, di situ. Nah, nanti ininya lebih singkat lagi, ya, dialognya, tapi juga ada paparan materi sebelumnya. Oke, itu masukannya mungkin nanti sama Mbak Catur dan Mas Aziz bisa diperbaiki. Kemudian pada kelompok D, yaitu di fase kerja, fase terminasi, maaf. Ini sudah dipaparkan materinya, oke, sudah sesuai dengan materi. Dan untuk role play-nya, ya, mungkin harus lebih dihayati lagi, ya. Sama mungkin antara Mas Catur, Mas Aziz dan Mbak Catur, Mbak Dinda dan Mas Egi, jangan seperti membaca, ya. Nah, harapannya itu ketika berdialog itu ya yang luas gitu, ya, yang menggunakan intonasi seperti halnya orang bercengkrama, ya, bukan seperti orang membaca teks gitu. Nah, jadi nanti bagaimana berlatih untuk melakukan itu gitu, dengan semua keterbatasan yang ada sekarang, ya, karena komunikasi itu kan menjadi bagian penting dalam sebuah proses terapi perawatan, ya, terapi terapeutik, komunikasi terapeutik. Jadi yang kita tampilkan itu ya komunikasinya gitu, bukan hanya sekedar membaca teks. Kalau membaca teks semua orang bisa gitu, tapi ketika merubah dari teks kemudian mengintonasikan dengan bahasa, dengan gerak tubuh, ya. Nah, ini harapannya bisa memfasilitasi kebutuhan perawat dan juga kebutuhan pasien, ya. Bagaimana mengkomunikasikan itu di tahap-tahap pada setiap fase komunikasi terapeutik seperti itu, ya. Jadi nanti lebih belajar lagi, ya, untuk merole play, kan namanya role play itu ya menampilkan seperti halnya yang senyatanya seperti itu. Gimana caranya dirancang, ya, dengan Zoom, ya, kalian bisa berdua Zoom gitu, ya, seolah-olah satu sebagai pasien, satu sebagai perawat, kan masih bisa berinteraksi tanpa harus membaca teks, ya. Artinya berarti teksnya harus sudah di luar kepala, harus sudah bisa dipahami. Oh, aku mau menyampaikan apa nih? Aku mau menanyakan apa nih ke pasien?
Begitu juga dengan pasien ya, yang jadi perannya jadi pasien, gimana membayangkan dirinya sebagai seorang pasien, ya sehingga komunikasinya akan bersambung, ada timbal balik satu dengan yang lainnya seperti itu. Ya, nanti jadi saya berharap bisa berlatih kembali ya untuk komunikasinya. Jadi mengerjakan tugasnya pun all out gitu ya, nggak hanya sekedar bikin materi, bikin video, diupload seperti itu ya, harus dikoreksi lagi cara pengerjaannya. Nah, untuk itu silakan bisa belajar kembali dan terima kasih sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Saya berharap ada pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, itu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.